Sebetulnya sih nggak ada yang kenalin. Mereka tuh karena saya dagang, dia datang sendiri, nggak ada yang kenalin. Sama sekali nggak ada yang kenalin. Nggak ada yang kenalin. Ya kira-kira udah ada bang 4 tahunan. Malah tambah hancur. Ya, ya sebetulnya kalau kita minjem di bank itu kan dilihat dari umur. Umur saya udah lebih dari 60. Jadi untuk mengambil langkah secepatnya, saya ngambil bank keliling untuk tambah biaya-biaya belanja modal, kopi. Kalau by checking sebetulnya sih ada. Satu, masalah by checking. Kedua, umur. Iya, Januari. Ada caranya. Kecuali ada orang yang ngasih modal. Yang ngasih modal untuk nutupin bank keliling. Dampaknya itu malah kejeblos saya pakai bank keliling. Saya ngambil umpamanya 1 juta udah dipotong 100, besok udah ditagih. Keuntungannya aja belum kelihatan, malah tambah langsak. Stok barang sekarang akhirnya saya belanja ya secukupnya aja, yang habis aja, nggak bisa buat stok. Nggak ada, karena modalnya habis buat bunga bank keliling. Kalau dapur sih alhamdulillah sih masih berjalan, masih masak lah. Cuman untuk buat megang kekayaan nggak ada. Ya jalan satu-satunya jangan minjem duit bank keliling. Harus ditutup-tutupin. Tutupinnya harus ada yang ngasih rezeki dari Allah turun. Berarti nggak tahu tuh, nggak jelas dari Nggak mana. jelas. Berarti terus-terusan bakal begini-begini terus, Ki. Iya. Berarti lama-lama bisa tutup dong usaha ya. Mudah-mudahan jangan. Jangan. Ya, amin, 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 Ki, amin. Nah, ini satu kendala dari banyak usaha UMKM yang banyak mengeluh masalah pengajuan ke bank-bank, khususnya ke bank yang dikelola negara ya, atau Danantara. Jadi kenapa UMKM kecil itu mengambil langkah praktis? Jadi penyebab UMKM minjam ataupun terjerumus ke bank-bank emok ataupun bank keliling, itu salah satunya UMKM pengajuan ke bank-bank Danantara khususnya itu banyak menemui kesulitan di antara pemberkasan, BI checking, ataupun hal-hal yang lainnya, ataupun UMKM mengajukan ke bank-bank Danantara. Jadi penyebabnya di situ. Jadi salah satunya banyak persyaratan yang tidak sanggup dilengkapi ataupun diatasi oleh UMKM tersebut. Jadi mereka mengambil jalan praktis ke bank-bank emok ataupun ke bank-bank atau bank-bank keliling. Itu salah satu penyebab
dari bank-bank ataupun usaha UMKM banyak yang terjerumus di bank-bank keliling atau bank emok. Kalau menurut saya begini Bang, kalau masalah UMKM kan itu minjem nggak terlalu banyak. Dia hanya menutupi usaha, cukup buat dia berdagang atau berusaha, dia pasti berjalan. Kalau hanya minjem 10 juta, 5 juta, besarnya 15 juta lah, gue usah makin dipersulit. Kasih aja, yang penting usahanya jelas, tempat tinggalnya jelas, asetnya jelas, yaitu nggak menutup kemungkinan mereka akan berkembang. Kalau hal seperti pinjaman kecil 10 juta, 15 juta, 5 juta itu tidak dipersulit oleh pihak bank. Itu akan mengembangkan usaha UMKM Bang. Jadi nggak jangan sampai dipersulit lah. Biar ditutup banknya, terus utangku impas semua. Karena tukang bank itu marah-marah kalau nagih kan nggak ngerti, orang nggak punya duit. Dia marah-marah sampai saya disumpahin mati kali ya begitu. Dagangan saya juga dikit-dikit turun. Habis buat bayar dia, baru ngambil, besoknya udah bayar. Iya, mudah-mudahan. Saya ngurusin cucu, Pak, 3. Sekolah semua, bapaknya nggak ngurusin, jadi saya ngambil harian sama dagang gitu. Kakeknya saya suruh dagang keliling, kopi, gitu Pak. Dikatanya sel habisnya ya memang perlu. Itu kalau nanti Allah duit dari mana, buat bayar lagi, buat bayaran bocah. Kan mesti buka sekolah Pak, jadi asal minta bayaran ujian, ngambil harian, gitu. Emang yang gampang dia, cuman kalau duit nagih kagak ngerti. Kan dia suka